Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang momentum sudut. Ini adalah materi fisika kelas 11 semester 1. Bagi yang kemarin ketinggalan materi momen gaya dan momen inersia, bisa dicek video sebelumnya ya. Kita mulai. Momentum sudut itu perkalian silang antara vektor momentum linier benda P dan vektor posisi R. Jadi, rumusan untuk momentum sudut itu bisa L sama dengan R kali P, di mana R itu posisi dan P adalah momentum linier di kelas 10 kemarin. Atau bisa juga L sama dengan I omega. Jadi ada dua rumusan, bisa LI omega, bisa LR kali P. Di mana L-nya itu momentum sudut, kemudian I-nya momen inersia, kemudian omeganya kecepatan sudut. Satuannya untuk kecepatan sudut radian per sekon. Kemudian ada hukum kekekalan momentum sudut. Jadi jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, artinya sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah konstan. Di sini disamakan L pada keadaan pertama itu sama dengan L pada keadaan kedua. Jadi I1 omega 1 itu sama dengan I2 omega 2. Nah, ini aplikasi untuk momentum sudut yang pertama. Ada macam-macam ya, cuma kita ambil sekitar 3 yang kita bahas. Yang pertama ini ada peloncat indah. Pada saat meloncat, tubuh melakukan putaran di udara, ia akan menekuk tubuhnya. Hal ini tujuannya untuk mengurangi momen inersianya. Jadi momen inersia kemarin itu analog dengan massa ya. Jadi pada gerak linier itu namanya massa, karena ini berputar, maka namanya momen inersia. Nah, pada waktu dia berputar, ini tujuannya untuk mengurangi momen inersianya dia dengan cara menekuk tubuhnya, sehingga kecepatan sudutnya menjadi lebih besar. Pada tahap akhir loncatan, maka peloncat akan meluruskan lagi tubuhnya. Ini tujuannya untuk meningkatkan momen inersianya, sehingga secara otomatis memperkecil ukuran dari kecepatan sudutnya. Hal ini akan menyebabkan peloncat dapat masuk ke dalam air dengan lebih halus tanpa terdengar suara percikan air yang keras. Selain itu, bisa untuk mengurangi tekanan ya. Kemudian yang kedua, ada aplikasinya di penari balet. Nah, pada penari balet ini, dia akan menarik tangan ke dekat dengan badannya pada waktu berputar. Tujuannya agar dia berputar lebih cepat. Ya, karena kenapa? Karena momentum sudutnya omeganya lebih besar pada waktu dia mendekatkan tangan ke badannya. Kemudian dia akan mengembangkan kedua tangannya lagi. Itu tujuannya agar dia bisa berputar lebih lambat. Nah, ketika penari ini menarik kedua tangannya ke dekat badannya, momen inersianya akan berkurang sehingga kecepatan sudutnya semakin besar. Sebaliknya, ketika kedua tangannya mengembang, inersia sistem maka akan meningkat sehingga kecepatan sudutnya semakin kecil. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga ada pemain akrobat. Seorang pemain akrobat yang melakukan gerak berputar di udara akan menekukkan kedua kakinya sampai berimpit dengan badan. Tujuannya agar momen inersianya semakin kecil. Menurut hukum kekekalan momentum sudut, momentum sebelum dan sesudah peristiwa adalah tetap. Akibatnya, dengan mengecilnya momen inersia, kecepatan sudutnya akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, jumlah putarannya akan menjadi lebih banyak. Hal ini akan mengurangi beban yang harus ditanggung kakinya saat mendarat. Itu beberapa aplikasi dari momentum sudut. Yang lainnya masih banyak, seperti peristiwa aphelion dan perihelion pada matahari dan bumi, itu juga termasuk ada momentum sudut juga. Jadi setiap getaran
Setiap gerakan itu ada momentumnya ya. Jadi kalau dia bergeraknya linear artinya ada momentum linear. Kalau dia bergeraknya berotasi, maka terjadi momentum sudut di situ. Kita ke contoh soal. Yang pertama, seorang penari balet yang berputar dengan lengan terentang dan kelajuannya 3 radian per sekon memiliki momen inersia 12 kg meter persegi. Jika saat lengannya merapat ke tubuh, momen inersia menjadi 4 kg meter kuadrat. Maka, berapakah laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat tersebut? Jadi dari ini ada dua keadaan ya, saat lengannya terentang dan saat lengannya merapat. Keadaan satu saat lengannya terentang, itu misalkan tak tulis keadaan satu itu ini mulai dari ini kelajuan 3 radian per sekon, berarti ini omega 1 3 rad per sekon. Kemudian momen inersia ini berarti I1 itu ya, I1 12 kg meter kuadrat. Jika saat lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya ini keadaan 2. Momen inersia berarti I2 4 kg meter kuadrat. Maka berapa laju putaran? Nah, ini berarti ditarik omega 2 saat lengannya merapat. Jadi dari sini kita ke momentum sudut. Hukum kekalahan momentum sudut L1 sama dengan L2. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1-nya 12, omega 1-nya 3, kemudian I2-nya 4, omega 2-nya ditanya. Dari sini, ini bisa ya dicoret ya. Ini 3 ya. Jadi omega 2 ketemunya 3 kali 3, 9 radian per sekon. Satuannya mengikuti ya. Kalau di sini radian per sekon, maka ikut radian per sekon. Kita ke soal selanjutnya. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal, homogen, mula-mula berputar pada porosnya dengan kecepatan 9 radian per sekon. Jadi, ini dilihat silinder pejal. Jadi, keadaan yang pertama, dia silinder pejal. Silinder pejal maksudnya berarti nanti I-nya, berarti I1, ini I silinder pejal. Silinder pejal itu setengah mr kuadrat, ya. Kemudian berputar pada porosnya dengan sudut 9 radian per sekon. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jarinya, oh ini kita sekalian ini setengah. Masanya 0,6. Kemudian R-nya 0,2 di kuadrat. Ini jadinya 0,3 0,04, hasilnya 0,012 kg meter kuadrat. Kemudian ada omega 1 ya. Omega 1 itu diketahui 9 radian per sekon. Kemudian kita ke keadaan yang kedua. Keadaan kedua itu cincin. I-nya cincin tak anggap I2. Cincin itu mr kuadrat. Diketahui masanya 0,6, jari-jarinya 0,1 di kuadrat. Ini jadinya 0,6 dikali 0,01 ya. 0,006 kg meter kuadrat. Pertanyaannya, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Berarti omega 2 yang dicari. Kita ke rumusannya L1 sama dengan L2. L1 itu keadaan pada waktu
silinder pecah bergerak sendiri karena ini ada mula-mula ya, mula-mula berputar pada porosnya. Berarti ini I1 omega 1. Nah, keadaan kedua ini bersama-sama berputar, berarti ini sudah digabung. Berarti momen inersianya ada 2 dari silinder pecah dan dari cincin. Ini I1 ditambah dengan I2 dikali omega 2. Ini omega gabungan. I1-nya kita masukkan 9, berapa itu? 0,012. Omega 1-nya 9. I1 0,012 ditambah 0,006. Omega 2 dicari. 0,012 dikali 9 itu 0,108. Ini 0,018 omega 2 ini ya. Jadi omega 2 ketemu sama dengan ini 0,108 dibagi 0,018. Hasilnya 6 radian per sekon. Jawabannya yang E. Kita ke soal selanjutnya. Seorang perenang masanya 50 kg meloncat meninggalkan papan tumpu dalam konfigurasi lurus dengan kecepatan 0,25 putaran per sekon terhadap pusat massa. Kemudian perenang menggulungkan tubuh dan gulungan tersebut jari-jarinya 30 cm dengan menganggap, ini diperhatikan ya, perenang sebagai batang, ini sebagai batang homogen sesaat setelah meloncat dan mirip sebuah bola homogen saat bergelung. Perkirakan kecepatan sudutnya saat bergelung. Jadi keadaan yang pertama itu dianggap sebagai batang homogen. Batang homogen. Batang homogen itu I-nya berapa? 1/12 ml kuadrat. Jadi kita masukkan 1/12 dikali 50 dikali 1,6 kuadrat. Ini hasilnya 10,67 kg meter kuadrat. Keadaan yang kedua, saat bergulung ya, itu dianggap sebagai bola homogen. Bola homogen. Bola homogen itu I-nya, ini kita anggap I1 ya, biar mudah nanti ini kita anggap I2. Homogen itu 2/5 mr kuadrat. Jadi 2/5 dikali 50, R-nya 30 cm berarti 0,3 kuadrat. Ini hasilnya 1,8 kg meter kuadrat. Kalau sudah, kita ke hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. L1 itu I1 omega 1, L2 I2 omega 2. Perkirakan kecepatan sudutnya saat bergulung. Berarti omega 2 ya yang dicari. Omega 2 itu berarti I1 omega 1 per I2. Kita masukkan I1-nya 10,67. Omega 1 0,25 ya. Nih, 0,25 dibagi dengan I2-nya 1,8. Hasilnya 1,48. Di situ putaran, berarti ikut putaran. Satuannya mengikuti putaran per sekon. Nih, ada 3 soal. Bisa dipahami lagi nanti ya, sambil belajar.
kita ke nih yang terakhir. Slide terakhir ini tentang pendalaman pemahaman kalian ya. Jadi setelah kalian tadi mempelajari materi, kemudian contoh soalnya. Nah, untuk melatih pemahamannya, kalian kerjakan ini 2 soal yang ada di individual work. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.